Bab 29 Kalau begitu, Tuan Pavilion, tolong tetapkan harganya. Xiao Chen memandang Nangongyan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Nangongyan bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat sebelum memutuskan pil puasa ini. Linlang Pavilion akan memulai pelelangan untuk ini pada 10.000 tael perak per pil. Bagaimana menurutmu? Xiao Chen melakukan perhitungan di kepalanya. 20 pil puasa akan menjadi harga awal 200.000 tael perak. Mengikuti aturan rumah lelang, ia bisa mendapatkan 30% dari harga awal sebagai semacam setoran, yaitu 60.000 tael perak. Itu sudah cukup untuk penggunaan jangka pendeknya. Kalau begitu, itu sudah beres. 20 pil puasa ini akan ditinggalkan di sini untuk dilelang oleh Linlang Pavilion. Tolong buat konsep kontrak sekarang. Nangongyan tersenyum lembut. Jangan terburu-buru. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Dari 20 pil puasa, saya ingin membeli 10 untuk diri saya sendiri. Tentu saja, saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Betapapun banyaknya pil puasa ini dijual di lelang, saya akan menambahkan 2 kali lipat tambahan. Kesepakatan itu tidak mengakibatkan kerugian bagi Xiao Chen. Jadi tidak masalah siapa yang menjualnya. Untuk 10 pil puasa ini, Anda harus memberi saya 30% dari harga awal terlebih dahulu, seperti yang dinyatakan dalam peraturan. Adapun 10 pil lainnya disediakan untuk Anda. Anda harus memberi saya 3 kali lipat 30% dari harga awal. Itu akan menjadi total 1.300 tael perak. Nangongyan mengangguk. Itu tidak masalah. Menurut prosedur normal, Linlang mengenakan biaya penanganan 10%. Saya dapat mengurangi ini hingga 5% untuk Anda. Teman saya, jika Anda memiliki pil lagi yang ingin Anda jual, saya harap Anda akan terus melindungi pavilion Linlang kami. Ini tawaran yang cukup menarik. Tanpa sejumlah besar uang untuk dibelanjakan pada bahan dan bahan, akan sulit untuk ditingkatkan sebagai seorang alkemis. Karena itu akan menjadi langkah yang bijaksana untuk bermitra dengan Linlang Pavilion. Setelah menandatangani kontrak dan menerima uang, Xiao Chen segera meninggalkan pavilion Linlang. Hu Lao mengeluarkan 10 pil puasa dan menempatkannya di botol batu giok lain sebelum menyerahkannya ke Nangongyan. Pavilion Master, bisakah kita langsung memasukkan ini ke dalam katalog? Nangongyan menggelengkan kepalanya. Belum. Temukan seseorang untuk menguji efeknya terlebih dahulu. Seandainya kita melakukan kesalahan, Hu Lao kaget di dalam hatinya. Jadi, bahkan Master Pavilion tidak dapat memverifikasi efek pil ini. Xiao Chen menghindari menarik perhatian siapapun karena pergi melalui pintu belakang Pavilion Linlang. Dia mencari daerah yang terisolasi dan segera mengubah bangunnya. Memegang uang kertas, dia tertawa terkekeh-kekeh. Ini adalah potongan uang pertama yang dia hasilkan sendiri. Jadi dia merasa sangat bersemangat. Pergi ke toko obat. Dia membeli 100 set bahan untuk masing-masing dari kedua pil yang ingin dia saring. Setelah ini, ia masih memiliki cukup banyak uang tersisa. Setelah memikirkannya lagi, ia membeli beberapa barang yang disukai para gadis, seperti makeup atau aksesoris kepala. Dia membeli ini untuk diberikan kepada Baoer dan Xiao Yulan. Setelah membeli semuanya, dia akhirnya membawa puluhan paket dengan berbagai ukuran. Itu sangat merepotkan. Tapi ini hanya lebih memotivasi dia untuk memperbaiki harta penyimpanan spasial. Namun, untuk melakukan ini, ia harus mengolah Purple Thunder Divine Incantation ke lapisan kedua terlebih dahulu. Hanya dengan mencapai itu dia akan memenuhi persyaratan dasar untuk menempa peralatan. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah menghabiskan sejumlah kecil uang untuk menyewa kereta kuda. Xiao Chen melempar uang kertas dengan jumlah besar ke pemilik kereta kuda, yang segera pergi dan meninggalkan kereta kuda. Rasanya luar biasa menjadi kaya. Xiao Chen menghela nafas dalam hatinya. Setelah menempatkan semua barangnya di kereta kuda, Xiao Chen merasa jauh lebih nyaman. Kuda-kuda yang menggambar kereta di dunia ini jauh lebih jinak daripada yang ada di bumi. Xiao Chen mencobanya dan perlahan-lahan menemukan trik di baliknya. Ketika dia mengemudikan kereta keluar dari gerbang kota, jumlah orang di jalan mulai berkurang sampai dia tidak bisa lagi melihat siapapun menabung untuk pelancong yang lewat sesekali.
Xiao Chen, yang telah menghasilkan sejumlah besar uang untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saat ini dalam suasana hati yang sangat baik. Dia mulai menyanyikan lagu yang tidak masuk akal yang dia buat di tempat dengan nada tuli. Cuaca hari ini sangat cerah. Dan pemandangannya sangat indah. Kupu-kupu sibuk. Seperti juga lebah. Derap kuku kuda. Saya kaya. Kaya. Ada Nokia di tangan kiri saya dan Motorola di tangan kanan saya. Sebagian besar hal yang ia nyanyikan tidak masuk akal. Karena ia tidak dapat mengingat lirik lagu apapun. Sejak dia datang ke dunia ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasa santai ini. Karena tidak ada seorang pun di jalan. Tidak ada yang akan mendengar nada nyanyiannya yang tuli. Sehingga ia bernyanyi dengan gembira dan tanpa menahan diri. Haha. Tiba-tiba. Dari atap gerbong kuda. Tawa seperti bel muncul. Itu seperti denting angin yang beradu saat bergerak dalam angin. Siapa ini? Xiao Chen buru-buru berhenti bernyanyi dan berteriak dengan keras. Dia terlalu ceroboh. Sudah berapa lama orang ini mengikutinya? Dia sebenarnya tidak bisa merasakannya. Menggambar sado lunar yang telah dia tempatkan di punggungnya. Dia meletakkan kendali kuda dan melompat dengan lembut. Berjungkir balik saat dia meretas ke arah suara. Feng Feixue, yang ada di atap, dengan lembut tertawa ketika dia menghindari pedang Xiao Chen dengan gerakan yang sangat lembut. Dia berjungkir balik 2 kali di udara sebelum dengan anggun mendarat di tanah. Siapa yang tahu bahwa Tuan Muda Xiao sangat berbakat. Selain bisa memperbaiki obat, ia juga bisa bernyanyi juga. Ketika Xiao Chen di atap melihat Feng Feixue yang halus dan adil mengenakan pakaian pria, dia merasa sangat malu. Itu mirip dengan perasaan yang pernah ia alami ketika ia secara tidak sengaja mulai bernyanyi keras-keras di warnet sambil mengenakan headphone. Bab 29a sambil menyarungkan bayangan bulan. Xiao Chen tersenyum. Saya tidak menyangka itu adalah Nona Feng. Saya tidak berharap orang seperti peri akan mengikuti saya. Melakukan hal-hal licik semacam ini. Feng Feixue, kamu mengecewakanku. Setelah mengatakan ini, dia bahkan bertindak seolah-olah itu adalah cara yang serius dan menggelengkan kepalanya. Feng Feixue tersenyum lembut. Aku tidak mengikutimu secara diam-diam. Saya telah berada di atap kereta kuda Anda bahkan sebelum Anda meninggalkan gerbang kota. Untuk berpikir bahwa Anda tidak hanya berterima kasih kepada orang yang menjual kuali obat Anda kepada Anda. Anda bahkan mengeluarkan pedang Anda untuk mencoba dan melukai saya. Tuan Muda Xiao. Aku juga sangat kecewa padamu. Setelah mengatakan itu, dia meniru Xiao Chen dan menggelengkan kepalanya. Kali ini, ketika dia bertemu dengan Feng Feixue, Xiao Chen tidak merasakan perasaan gelisah yang dia miliki ketika dia berada di Regretful Iron terakhir kali. Selain itu, dia tidak bisa merasakan niat jahat yang datang dari Feng Feixue. Jadi dia cukup santai. Melihat cara Feng Feixue menggelengkan kepalanya, Xiao Chen tidak bisa menahan tawa. Dia melompat turun dari atas kereta kuda dan mengambil jepit rambut dari antara simpanannya dan melemparkannya ke Feng Feixue sebelum dia naik terus tanpa berhenti. Miss Feng, terlepas dari niat Anda untuk mengikuti saya akan pulang sekarang. Anggap jepit rambut ini sebagai hadiah terima kasih karena telah menjual saya kuali obat. Feng Feixue mengambil jepit rambut dari udara dan melihat kereta kuda yang berlari menjauh. Dia menggelengkan kepalanya. Idiot. Sejak kapan Anda melihat saya menggunakan jepit rambut? Memang. Feng Feixue yang sering berpakaian seperti laki-laki tidak banyak menggunakan jepit rambut yang biasanya digunakan oleh seorang gadis. Mungkin ini dilakukan dengan sengaja oleh Xiao Chen. Atau mungkin itu tidak disengaja. Namun, dia sudah membuatnya cukup jauh. Jadi sudah terlambat untuk menanyainya tentang hal itu. Feng Feixue menggelengkan kepalanya dan akhirnya berbalik untuk kembali. Pada saat Xiao Chen kembali ke kediaman Xiao, sekarang sudah siang. Perjalanannya kali ini dilakukan sepanjang pagi. Ketika dia mengendarai kereta kuda ke halaman mungilnya, Xiao Chen melihat Bauer merapikan kekacauan yang telah dia buat di halaman depan. Melompat dari kereta kuda dan melihat tubuh Bao yang lemah, Xiao Chen merasa kasihan. Dia memanggil Bauer dengan tangannya. Singkirkan apa yang kamu lakukan sekarang dan bantu aku memindahkan barang-barang ini. Bauer segera menghentikan apa yang dia lakukan dan berlari menghampirinya.
Meskipun Xiao Chen mengatakan padanya untuk membantunya, dia masih harus membawa paket yang lebih besar sendiri. Ketika mereka memindahkan barang-barang itu, Baoer memandang aneh ketumpukan besar aksesori di kereta kuda. Dia mengambil barang-barang ini dan membawanya ke kamar Xiao Chen, merasa sangat bingung. Melihat barang-barang di tangan Baoer, Xiao Chen tersenyum. Aku membawakan ini untukmu. Mengambil beberapa untuk dirimu sendiri. Tetapi pastikan untuk meninggalkanku beberapa. Karena aku masih harus memberikan beberapa kepada beberapa teman. Baoer merasakan kehangatan menyebar di hatinya. Dia tidak menyangka barang-barang ini dibeli untuknya. Dia hanya seorang pelayan. Jadi mengapa Tuan Muda membeli barang untuknya? Mungkinkah memikirkan hal-hal tak tahu malu itu? Baoer tersipu lagi. Dia menundukkan kepalanya dan hanya mengambil beberapa pakaian dan aksesoris kepala. Dengan cepat melarikan diri tak lama setelah itu. Xiao Chen bingung dengan hal ini. Apakah barang-barang yang ia beli tidak memadai? Apakah para gadis tidak akan menikmatinya? Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia membeli sesuatu untuk anak perempuan. Pada hari-hari berikutnya, Xiao Chen mulai dengan cemas memperbaiki pil pemeliharaan esensi dan pil pengembalian Qi. Dia akan memperbaiki pil sampai dia menghabiskan semua esens dan menjadi terlalu lelah secara mental sebelum beristirahat. Pada hari pertama penyulingan, ia memiliki tingkat keberhasilan yang sangat buruk. Dari 10 penyempurnaan, ia hanya akan berhasil dalam 3. Setelah ia menjadi lebih akrab dengan proses itu, tingkat keberhasilannya mulai meningkat secara bertahap. Namun, terlepas dari seberapa keras dia berusaha, tingkat keberhasilan ini tidak pernah mendekati tingkat kehalusannya untuk pil puasa. Xiao Chen tahu bahwa ini ada hubungannya dengan kemampuannya sebagai seorang alkemis. Ketika kemampuannya tidak cukup, itu normal baginya untuk memiliki tingkat kegagalan yang tinggi untuk pil dengan kesulitan yang lebih tinggi. Dia tidak bisa terburu-buru dan hanya bisa secara perlahan mengumpulkan pengalaman untuk meningkatkan kemampuannya sebagai seorang alkemis. Setelah seminggu, Xiao Chen benar-benar menggunakan semua bahan obat yang telah dibelinya. Dia berhasil memperbaiki 50 essence nurturing pills dan 70 key returning pills dalam kerangka waktu ini. Terbukti, ia telah mengalami pengembalian yang lebih tinggi dengan pil pengembalian Qi. Dalam minggu pemurnian tanpa henti ini, ia semakin mahir mengendalikan Purple Thunder True Fire. Sebagai bonus, budayanya dari Purple Thunder Divine Incantation telah mencapai puncak lapisan pertama. Yang paling menyenangkan bagi Xiao Chen adalah bola hijau di lautan kesadarannya sekarang dapat menembus ke dalam kuali obat dan memungkinkannya untuk melihat dengan jelas kondisi api dan cairan obat di dalam kuali. Sayang sekali dia tidak bisa mengendalikan fenomena ini. Terkadang itu terjadi, kadang tidak. Jika itu dapat dikendalikan, maka tingkat keberhasilannya sehubungan dengan pemurnian pil akan meningkat secara dramatis. Pada saat ini, hanya ada sekitar 4 bulan lagi untuk janji 10 tahun. Urgensi dalam hati Xiao Chen meningkat ketika hari-hari berlalu. Sudah waktunya baginya untuk memasuki Gunung 7 Tanduk untuk pelatihan yang lebih pahit. Pagi-pagi sekali, Xiao Chen mengemas botol Key Returning Pills dan Essence Nurturing Pills, melengkapi Lunar Shadow di punggungnya, dan membuat beberapa persiapan sederhana lainnya sebelum dia bersiap untuk pergi. Dia juga membawa pil puasa yang telah disempurnakan untuk sesi budidaya ini. Tuan Muda, saya telah membawa air cuci. Dapatkah saya masuk? Suara Baoer terdengar dari luar pintu sekali lagi. Xiao Chen mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia belum keluar dari kamarnya selama seminggu terakhir. Semua yang dia makan dan minum dipersiapkan secara khusus dan dibawa kepadanya oleh Baoer, menciptakan lingkungan yang ideal untuk alkimia. Ini membuatnya merasa sangat berterima kasih padanya. Setelah dia membuka pintu, Xiao Chen menerima wastafel. Setelah mencuci muka, dia memberitahu Baoer, yang merapikan tempat tidurnya. Saya akan memulai pelatihan pahit dan terpencil saya mulai besok. Ingatlah untuk tinggal di sini dan menjaga halaman saya. Pelatihan pahit. Itu berarti dia akan pergi untuk waktu yang lama. Baoer merasa kehilangan saat dia tanpa berkata apa-apa menjawab Xiao Chen, terus merapikan tempat tidur. Xiao Chen melangkah keluar dari pintu. Sebelum dia pergi,
Dia melihat sosok Baoer dan tersenyum hangat sebelum pergi. Sinar matahari pagi menyinari wajah pemuda itu. Cahaya itu terasa sangat hangat, mengisinya dengan semangat juang. Lain kali dia kembali. Purple Thunder Divine Incantation miliknya tidak akan ada di lapisan kedua. Wilayah budidayanya sendiri adalah murid bela diri medial grade. Xiao Chen mengucapkan sumpah di hatinya. Bab 30 itu sama ramai seperti biasa di celah yang terletak di kaki Gunung Sevenhorn. Xiao Chen mengikuti kerumunan dan perlahan-lahan berjalan ke atas gunung. Tetapi dia tidak harus membayar biaya masuk untuk memasuki gunung, tidak seperti kerumunan di sekitarnya. Para penjaga di pas mengenalinya dan diam-diam berdiam diri. Situasi telah berubah. Dan sekarang Xiao Chen tidak lagi dikenali sebagai sampah lama. Tentu saja. Tidak ada yang akan mengejeknya lagi atau bahkan berani melakukannya. Setelah melakukan perjalanan selama setengah hari dan melewati celah itu, pemandangan pegunungan Sevenhorn yang luas membuka ke pemandangannya. Indah dan menakjubkan. Para pembudidaya yang datang ke Gunung Tujuh Tanduk biasanya datang demi memetik ramuan obat atau berburu spirit beas. Setiap orang memiliki agenda mereka sendiri. Sehingga kerumunan dengan cepat bubar ketika mereka pergi untuk melakukan hal mereka sendiri. Melanjutkan perjalanan ke depan. Tidak ada lagi orang yang bepergian di jalan yang sama dengan Xiao Chen. Mengingat rute yang telah diambilnya di masa lalu, Xiao Chen dengan cepat menemukan tempat yang dipenuhi dengan energi spiritual. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya dia di sini, indera Xiao Chen jauh lebih kuat sekarang. Sebelum dia mendekat ke daerah itu, dia sudah bisa merasakan bahwa itu telah ditempati oleh spirit beast. Xiao Chen merasa agak kecewa di hatinya. Karena dia awalnya berpikir bahwa dia bisa bertemu dengan sepupu Yulan. Dengan begitu dia bisa menghindari pertempuran. Bang, bang! Spirit beast setinggi 2 meter menyerupai beruang hitam berlari keluar dan perlahan-lahan muncul di depan mata Xiao Chen. Mata merahnya memelototinya. Dan pada saat berikutnya, itu bergegas ke arahnya sambil menderu dengan marah. Beruang Demon Blood Moon. Itu memiliki kekuatan Spirit Beast peringkat 2. Yang setara dengan murid bela diri kelas superior manusia. Ini adalah tiran baru di daerah itu. Jelas dari tindakannya bahwa itu mengakui Xiao Chen sebagai seseorang yang tidak bisa dianggap enteng dan hanya ingin menakut-nakuti dia. Jika itu bisa mengusirnya, itu akan bisa menghindari terlibat dalam pertempuran yang berisiko. Sangat disayangkan bahwa Xiao Chen membutuhkan daerah ini. Tampaknya hal-hal tidak akan berjalan seperti yang diinginkan oleh Blood Moon Demonic Bear. Menggambar Lunar Shadow. Energi dalam Spirit Weapon dengan cepat terhubung dengan Azure Dragon Martial Spirit di dalam Xiao Chen. Dia bergerak secepat kilat dan mendorong dirinya dari tanah. Bergegas menuju beruang iblis Blood Moon. Purple Thunder Divine Incantation dengan cepat beredar ketika busur listrik melonjak pada pedang. Dan kabut di hutan bertindak seperti konduktor untuk listrik. Berdengung terus-menerus. Di sekitar Xiao Chen, kilatan listrik dipancarkan tanpa henti dalam radius lebar. Kilatan hampir membuatnya tampak seperti gulungan Tesla, yang pada gilirannya juga membuatnya tampak sangat kuat dan kuat. The Blood Moon Demonic Bear, yang telah mampu menduduki daerah ini, semua hal yang dipertimbangkan. Secara alami tidak menghindar dari perkelahian. Itu meraung eksplosif saat muridnya yang merah darah mengeluarkan sinar haus darah. Itu menginjak ganas di tanah. Melompat cepat ke arah Xiao Chen. Tubuhnya yang besar sebenarnya bisa bergerak dengan kecepatan seperti itu. Bang, Ca. Saat mereka berdua terbang menuju satu sama lain, mereka bentrok satu sama lain di udara. Tabrakan yang kejam menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Setelah pohon-pohon di sekitar hutan dihantam oleh gelombang kejut, mereka diguncang dengan keras, menyebabkan daun mereka jatuh dan tersebar di mana-mana seperti salju di musim dingin. Tungkai depan dari Blood Moon Demonic Bear dengan kuat digenggam ke Lunar Shadow Xiao Chen. Mengandalkan Azure Dragon Martial Spirit di tubuhnya, Xiao Chen mampu mencapai titik impas dengan Blood Moon Demonic Bear yang setara dengan murid bela diri kelas superior. Sayang sekali baginya karena Lunar Shadow Saber akan dapat menampilkan lebih banyak kekuatan Azure Dragon Martial Spirit jika itu dari kelas yang lebih tinggi. Kekuatan serangan itu pasti akan bisa memenggal binatang buas ini dengan mudah. Namun,
Melawan Blood Moon Demonic Bear yang hanya bisa menggunakan kekuatan brutal, Xiao Chen masih memiliki Purple Thunder Divine Incantation. Pada saat mengambil percikan untuk terbang dari batu api, energi listrik pada Lunar Shadow melakukan perjalanan melalui anggota tubuh depan dari Blood Moon Demonic Bear dan menginvasi tubuhnya. The Blood Moon Demonic Bear tersentak dan jatuh dengan suara keras tak lama setelahnya. Xiao Chen dengan cepat menebas 3 kali di udara. Dengan kekuatan naga Azure, bukannya jatuh ke tanah, dia naik lebih tinggi lagi. Dia kemudian berjungkir balik di udara dan mendarat dengan lembut di dahan pohon yang tebal. Dia menyarungkan pedang dan memusatkan perhatiannya pada Blood Moon Demonic Bear yang saat ini terus-menerus kejang-kejang di tanah. Dengan hanya berpikir, salah satu awan di samping Azure Dragon menjadi lebih tipis secara signifikan ketika sejumlah besar esens mengalir ke tangan kiri Xiao Chen. Dengan jentikan jarinya, dia mengirim aliran api ungu ke arah Blood Moon Demonic Bear seperti proyektil menyala berbentuk panah. Langkah ini sendiri telah menghabiskan sejumlah besar esens Xiao Chen dalam sekejap. Itu melesat di udara dan menyerang tubuh beruang iblis Blood Moon. Cahaya merah tua muncul di tubuh beruang iblis Blood Moon. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh beruang iblis Blood Moon dinyalakan, mengubahnya menjadi beruang berapi ungu. Di dalam api, beruang iblis Blood Moon meraung kesakitan. Bab 30a. Ketika Xiao Chen melihat pemandangan ini dari tempatnya di atas dahan pohon, dia benar-benar menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan. Meskipun Purple Thunder True Fire adalah tirani, ketika ia bertemu dengan seorang kultivator atau spirit beast dari tingkat yang lebih tinggi dan mereka memiliki beberapa perlawanan terhadapnya, akan sangat sulit untuk menembus layar pelindung esens untuk melukai tubuh mereka. Setelah Purple Thunder True Fire kehabisan semua energi yang dipasok ke sana, itu secara alami akan padam. Setelah itu tidak akan lagi menjadi ancaman bagi siapapun. Sama seperti sekarang, meskipun Blood Moon Demonic Bear terlihat seperti berada dalam situasi yang mengerikan, sebenarnya tidak menderita kerusakan besar. Apa yang dibakar sebenarnya adalah esens di permukaan tubuhnya. Itu tidak benar-benar melukai tubuhnya. Atau kalau tidak itu akan berubah menjadi tumpukan abu. Namun, itu adalah situasi yang tidak menyenangkan bagi beruang saat ini. Tidak hanya itu harus mengeluarkan sejumlah besar esens untuk menekan api ungu yang aneh. Suhu api juga tak tertahankan. Api ungu terbakar selama 1 menit penuh sebelum padam. Pada saat ini, bulu Blood Moon Demonic Bear sepenuhnya terbakar hitam. Ada asap hitam keluar dari hidung dan mulutnya. Dan sekarang rasanya seperti sepotong arang hitam, yang membuatnya tampak tidak terlalu menakutkan daripada sebelumnya. Xiao Chen, yang sedang menunggu saat yang tepat, melompat turun dari pohon, mengacungkan pedangnya untuk menebangnya. The Blood Moon Demonic Bear meraung dengan marah dan menghancurkan cakarnya ke arah Xiao Chen. Ada kekuatan recoiling besar yang datang dari bilah pedang. Xiao Chen mengambil langkah mundur dengan lembut, menghindari langsung terkena pukulan kuat dalam pertukaran singkat mereka. The Blood Moon Demonic Bear tampaknya dalam kegilaan karena mengirim smash-smash setelah smash-smash padanya. Jumlah kekuatan di balik setiap smash-smash tampaknya telah meningkat setengah dibandingkan dengan sebelumnya. Xiao Chen jelas mengerti bahwa Blood Moon Demonic Bear tidak akan mampu mempertahankan keadaan seperti itu lama. Begitu rentetan serangan yang dilakukan dengan sembrono berakhir, ia akan bisa menyembelihnya seperti ternak atas kehendaknya. Xiao Chen mengacungkan pedangnya dan terus menangkis setiap serangan, tidak berbenturan langsung dengannya. Setelah beberapa saat, Blood Moon Demonic Bear mulai menunjukkan jejak kelelahan. Xiao Chen memiliki senyum aneh di wajahnya saat dia membuat gerakan tangan yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya ketika mengondensasi Purple Thunder True Fire. Seolah-olah dia akan menembaknya lagi. Bab 30b. The Blood Moon Demonic Bear sepertinya memiliki ekspresi kaget. Dia berdiri dengan kuat di tanah dengan 4 anggota tubuhnya dan mundur beberapa langkah. Layar pelindung esens merah tua benar-benar menutupi Blood Moon Demonic Bear tanpa meninggalkan celah. Sepertinya binatang ini benar-benar takut pada Purple Thunder True Fire. Xiao Chen mengayunkan tangannya yang kosong, tersenyum dalam hatinya. Perisai esens merah tua ini seharusnya menjadi teknik pertahanan yang digunakan oleh Blood Moon Demonic Bear sebelumnya. Melihat tatapan mengejek Xiao Chen,
Beruang iblis Blood Moon sekarang benar-benar marah. Matanya menjadi lebih seperti setan ketika menginjak tanah berulang kali dalam kemarahan yang tak tertandingi, menghasilkan banyak suara keras dan marah. Kertas macan. Xiao Chen memandangnya dengan jijik. Anda tidak layak bermain lagi. Mati, Black Thunder ilahi. Saat Xiao Chen berteriak, tubuhnya mengeluarkan lampu listrik yang gemilang. Teknik marsial peringkat kuning tingkat tinggi, guntur istirahat. Petir merobek udara. Dan seperti panah tajam menembus papan kayu. Layar pelindung merah dari Blood Moon Demonic Bear sekarang memiliki lubang besar. Purple Thunder True Fire. Menembak awan putih di samping Azure Dragon di tubuhnya berubah transparan. Menunjukkan bahwa ia telah menggunakan salah satu dari 3 awan. Yang juga berarti Xiao Chen telah menghabiskan sepertiga dari esensnya. Api ungu yang aneh dan tirani melewati lubang dalam sekejap. Mengebor lubang hitam ke tubuh beruang iblis Blood Moon. Api ungu ini membakar tubuhnya. Lubang hitam dengan cepat tumbuh lebih besar. Akhirnya memakan seluruh tubuhnya. The Blood Moon Demonic Bear terus-menerus mengeluarkan teriakan kesengsaraan. Itu berlari tanpa henti dalam upaya untuk memadamkan api. Namun, terlepas dari apa yang dilakukannya, itu sia-sia. Setelah beberapa saat, hanya satu set lengkap tulang yang terdiri dari kerangka-kerangka dan tumpukan abu yang tersisa di tanah. Jika orang-orang yang datang untuk berburu spirit beast melihat ini, mereka pasti akan mengutuk dan bersumpah. The Blood Moon Demonic Bear bisa dikatakan sebagai spirit beast paling menguntungkan di pinggiran Gunung Sevenhorn. Cakar, kantung empedu, kulit, dan hatinya semuanya memiliki nilai pasar yang agak tinggi. Jika mereka cukup beruntung dan bisa mendapatkan inti rohnya, itu akan seperti memukul jackpot. Sangat jarang menemukan seseorang yang benar-benar akan membakar dan mengeluarkan isi dari Blood Moon Demonic Bear sampai tingkat ini. Melihat kerangka di tanah, Xiao Chen tidak merasa bahwa itu sangat disayangkan. Dia tidak ada di sini untuk membunuh spirit beast. Jika dia butuh uang, dia bisa memperbaiki beberapa pil. Tidak perlu membuang waktu membunuh binatang buas roh dan mengumpulkan bagian-bagian dan visera mereka. Mencari cabang pohon yang kokoh, Xiao Chen menggantungkan kerangka beruang iblis Blood Moon. Ini akan berfungsi sebagai peringatan bagi kedua pembudidaya atau spirit beast yang datang untuk mencari masalah. Setelah merapikan semuanya, Xiao Chen mengeluarkan pil puasa dan menelannya. Dia mengedarkan energinya untuk membantu penyerapan isi obat sebelum dia mengeluarkan esens nurturing pil dan menelannya juga. Duduk di posisi bersila, dia mulai mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. Tenggelam dalam kesadarannya, Xiao Chen bisa dengan jelas merasakan efek obat dari pil pemeliharaan esensi. Energi spiritual yang telah diserap ke dalam tubuhnya sekarang 3 kali lebih padat. Ini akan meningkatkan kecepatan kultivasi Xiao Chen secara signifikan. The Purple Thunder Divine Incantation hanyalah teknik budidaya. Itu berbeda dari ranah kultivasi bela diri. Tidak ada hambatan untuk menembus ke lapisan berikutnya. Begitu mereka mencapai tingkat tertentu, mereka secara alami akan masuk ke lapisan berikutnya. Selain itu, lapisan pertama dari Purple Thunder Divine Incantation hanyalah fondasi. Bahkan tanpa bantuan dari Essence Nurturing Pill, dia akan dapat menembus lapisan kedua dalam 3 atau 4 bulan ke depan. Namun, waktu untuk janji 10 tahun semakin dekat, dan jumlah waktu yang ditinggalkan Xiao Chen terbatas. Jika dia ingin mengalahkan Zhang He dengan perlahan membaik, itu hanya akan menjadi pemikiran bodoh. Ada lebih dari seluruh bidang perbedaan antara master martial kelas medial dan murid martial kelas rendah. Secara alami ada perbedaan besar antara guru bela diri dan murid bela diri. Begitu seseorang menjadi master bela diri, seseorang akan dapat memproyeksikan esens mereka ke atmosfer. Esensi yang disimpan dalam tubuh akan memiliki kemurnian dan kuantitas yang jauh lebih tinggi daripada apa yang tersedia untuk murid bela diri. Bab 30C yang paling penting adalah kemampuan mereka dalam mengendalikan roh bela diri mereka. Setelah maju ke dunia ini, roh bela diri akan dapat meninggalkan tubuh. Mereka akan dapat dengan bebas mengendalikan roh marsial mereka, seperti yang dilakukan Xiao Yulan, menggunakan roh martialnya untuk meninggalkan tubuhnya dan berhasil membunuh martial grandmaster. Bahkan jika ada beberapa tipu daya yang terlibat,
Ketika murid bela diri melawan master bela diri, terlepas dari apa yang dikatakan orang, mereka tidak akan pernah bisa membunuh master bela diri. Dalam waktu 4 bulan ke depan, terlepas dari seberapa berbakatnya dia tidak akan bisa melakukan terobosan kepada guru bela diri. Dengan demikian, bagi Xiao Chen untuk mengalahkan Zhang He, ia hanya bisa mengandalkan mantra Purple Thunder Divine yang ajaib. Setelah Purple Thunder Divine Incantation maju ke lapisan kedua, akan ada lompatan kualitatif dalam kemampuannya. Dia akan memperoleh pengertian yang paling mendasar dari seorang penggarap abadi, sense spiritual. Dengan sense spiritual, dia akan mampu melakukan mantra mistik yang ditulis dalam kompendium kultivasi. Dan yang tak kalah pentingnya, dia akan bisa menggambar jimat, menempa peralatan, dan bahkan meletakkan formasi. Beginilah cara Xiao Chen berniat melampaui kerajaannya sebagai murid bela diri dan mengalahkan Tuan Bela Diri Zhang He.